Pemirsa, tidak ada angin, tidak ada hujan. Ketua KPK Firly Bahuri memberikan pernyataan terkait surat perintah penangkapan dan pencarian Harun Masiku pada Selasa lalu, membuat publik mengelus dada. Aneh tapi nyata, Harun yang telah menjadi buronan KPK sejak 29 Januari 2020 silam baru mau dicari pada akhir Oktober 2023. Hampir 4 tahun berselang. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik. Pencarian Harun Masiku ini atas dasar kemauan atau hanya ada maunya saja? Kita akan membahasnya dalam dialog dan telah bergabung dengan kami mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat pagi Pak Saud. Selamat pagi Metro TV. Baik, Pak Saud, kalau dari pandangan Anda ini seperti apa Pak Saud? Tiba-tiba Ketua KPK mengatakan telah menandatangani surat penangkapan Harun Masiku. Ini kan sudah hampir 4 tahun. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Firly di sini kepada publik, Pak Saud? Ya, yang mau disampaikan ya nggak jelas ya. Kita mau menafsirkannya itu dengan berbagai macam katakanlah kalau mau disebut framing juga boleh, tapi disebut analisis juga boleh. Yang menurut saya adalah bahwa terlihat bahwa ini bukan persoalan Harun Masiku ini berada di mana, bukan itu persoalannya. Kita kan pernah ngajar orang sampai kemana, ke jauh tempat gitu. Persoalannya adalah ketika peristiwa itu mulai terjadi, yang kemudian kebetulan penyidik-penyidik yang berintegritas masih di sana, kemudian waktu itu ingin menggeledah DPP suatu partai politik nggak dibenarkan, karena memang masuk di undang-undang baru itu. Pada bagian lain itu terus sampai hari ini kita praktis sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Padahal kan kita paham betul waktu itu penyidik yang menangani itu termasuk yang sudah dikeluarkan itu kan memahami, yang bahkan dia berani mengatakan ke media, kasih saya surat perintah akan saya tangkap Harun Masiku. Salah satu mantan penyidik mengatakan begitu. Jadi maksudnya adalah ini bukan soal dia di mana dan bagaimana. Tapi sebenarnya kalau niatnya dari awal sudah jelas sustainable, terus mengejar nggak sampai 4 tahun seperti ini, pasti akan ketemu dong. Ya kan, karena itu sudah jelas kan dia disimpulkan dalam expose itu peran yang bersangkutan jelas. Jadi effortnya, upayanya harusnya sustainable, berkelanjutan. Tidak kemudian up and down, cut off seperti ini. Sehingga memungkinkan itu hanya justifikasi pembenaran untuk mengalihkan isu. Itu penilaian kita bisa jadi salah. Nah, tentu kita akan bertanya kalau dalam perspektifnya Dewas, tentunya Dewas sebaiknya memanggil mereka semua. Kemudian ditanya, ini kenapa begitu lama? Ini kan crowded, ini kan bikin pusing, ini kan bikin citra pemilu kita jelek. Loh, kok ada kaitan pemilu? Yes, ini ada kaitannya dengan pemilu. Ini ada kaitannya dengan komite. Dalam hal itu, kalau kita bicara indeks persepsi korupsi kita, Varietas Demokrasi kan menilai kita 24 cara kita berdemokrasi. Demokrasi dibeli dengan cara menyuap komite pemilihan. Jadi sekali lagi ini kompleksitas yang ruwet ini nggak pernah dipahami oleh KPK, sehingga mereka jangan melihat linear ini hanya persoalan satu partai politik. Enggak, ini persoalan bangsa kita. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan beberapa hari yang lalu kemudian baik, ada. Berarti ini sangat kental muatan politisnya ya Pak Saud ya, karena kan memang saat ini Firly juga lagi kasus nih, lagi ada pemeriksaan di Polda dan juga Mabes mengenai dugaan pemerasan. Apakah ini juga menjadi langkah Firly untuk mengalihkan isu dari kasus ini? Ya, kalau kita framing seperti itu katakan, ataupun kita memberi analisis seperti itu, kan di Indonesia ini nggak ada dot-dot yang tidak terputus, tidak ada titik-titik yang tidak terputus. Connecting dotnya itu kalau kita hubungkan satu ke satu, tentu ada gitu. Jadi sekali lagi itu analisis bisa jadi salah. Oleh sebab itu saya katakan kembali lagi, Dewas harus berani melihat ini gitu. Karena kita kan tidak tahu di dalam tuh kayak apa sekarang. Ya kan, seperti apa mereka bekerja? Apakah memang mereka sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan azas hukum yang bermanfaat dan kepastian dan dengan logika-logika mereka yang baik? Jadi pertanyaan yang kembali lagi, ya kita tentu wajar saja kalau kita menganalisis ini ada seperti kayak bargain, ada kunci mengunci, ada tukar menukar, dan itu sangat umum di Indonesia seperti itu. Artinya Anda melihat di sini banyak kejanggalan ya, Pak Saud, karena kan kalau kita bicara soal mekanisme proses pencarian buronan KPK, lalu memang harusnya ada batas waktu kapan surat perintah itu ditandatangani setelah KPK menyatakan buron. Artinya di sini memang dari awal sudah banyak kejanggalan, atau seperti apa Pak Saud Anda melihatnya? Oh iya, dari awal kasus ini sudah banyak
kejanggalan kan ketika kemudian mereka OTT kemudian mencoba memanggil seseorang yang berada di pusat studi apa itu di apa namanya di PTIK itu kan jadi pertanyaan juga. Kenapa kemarin kesulitan mereka masuk ke sana terus bahkan mereka malah digeledah dan seterusnya. Walaupun menurut saya itu ada kaitan dengan menghalangi penyidikan sebenarnya. Jadi framingnya itu cukup banyak. Tidak hanya ada kaitan interagency cooperation-nya dalam hal ini Polri dan KPK ketika itu awalnya. Dan kemudian kita sekarang sudah menjadi domainnya KPK, seharusnya mereka nggak ada alasan lagi untuk kemudian bahwa ini ada kaitan dengan interagency cooperation dengan ini alat penegak hukum lain. Jadi pertanyaannya penegasannya adalah jangan salahkan kita kalau kita memiliki pandangan bahwa ini semuanya dalam posisi tukar menukar, bargain, atau katakanlah menaikkan posisi. Pada bagian lain kita paham betul kasus ini kan kasus yang simpel, hanya mengejar satu orang yang kemudian kalau dilakukan dengan cara baik itu umpamanya kalau mau kerjasama dengan negara luar pun kalau dia di luar akan menjadi lebih simpel karena bagaimanapun dia bisa keluar dengan cara bagaimanapun tanpa lewat umpamanya bandara, bisa lewat jalur-jalur kecil. Tapi at the end kan kalau kita melakukan komunikasi banyak cara yang bisa kita memastikan bahwa yang bersangkutan berada di mana. Itu yang tidak bisa kita peroleh keterangannya karena itu tertutup. Tapi pada bagian lain kan setelah sekian tahun baru kita mendengar pertanggungjawaban seolah di depan publik hanya beberapa hari yang lalu. Baru di tengah-tengah proses itu kan sepertinya beku tidak terlaporkan. Padahal pada bagian lain kita paham yang namanya pemberantasan korupsi itu dan mengejar pelaku itu harus transparan gitu loh. Baik. Oke, kalau bicara soal bargaining ataupun saling kunci mengunci ini sebenarnya bargaining dengan siapa Pak Saud Anda melihat Firly Bahuri? Iya banyak karena memang dalam penentuan dia itu kan kalau kita bicara Undang-Undang 19 2019 itu kan penentuannya sendiri bagaimana ketika kita ngirim surat ke DPR karena mereka yang bersangkutan memiliki catatan track record yang sudah jelas memang ada sidang komisi etik KPK yang menunjukkan yang bersangkutan bermasalah, tetapi kemudian itu bahkan mendapat suara paling besar di Komisi 3 ketika itu kan sudah kita melihat bahwa sebenarnya ketika itu ada satu orkestrasi yang sama untuk kemudian dia memiliki quote and quote power yang cukup kuat di parlemen, tapi kemudian ada perubahan dalam konstelasi koalisi di pemerintahan, kemudian suara itu menurun sehingga bersangkutan mencoba bergaining lagi. Jadi kalau ditanya partai yang mana, kita sudah memahami partai majority yang mana yang sebenarnya yang mencoba mengkooptasi yang bersangkutan di masa lalu dengan asumsi saat ini juga sudah bahasa ininya pecah kongsi ya, sudah tidak sama lagi gitu. Sehingga kemudian bersangkutan mencoba menegosiasikan kongsi itu lagi atau cooperation itu lagi dengan kekuatan politik di negeri ini. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah ini menjadi makin jelas bagi kita ada upaya untuk kemudian mengalihkan persoalan dari persoalan yang bersangkutan di Barreskrim untuk kemudian memberikan isu baru bahwa yang bersangkutan adalah perform, yang bersangkutan adalah memiliki kinerja, yang bersangkutan adalah bekerja sesuai dengan undang-undang yang dibuat walaupun kita menilai undang-undang itu sendiri masih bermasalah dalam kaitan membuat KPK yang berintegritas, dan inilah bentuk hasilnya daripada revisi undang-undang itu. Dan sekali lagi menurut pantauan Anda Pak Saud, apakah memang Firly ini memanfaatkan momen untuk mencari Harun Masiku sebagai bergaining posisinya untuk memberi pesan kepada pihak tertentu? Ya, itu anggapan kita dan itu analisis kita. Bisa jadi kita beranalisis salah. Sekali lagi karena kita nggak tahu posisinya di dalam seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita lihat titik-titiknya itu atau poin-poinnya itu kan potongan mosaiknya itu kan menunjukkan kepada kita tidak ada upaya yang sustainable di dalam memberantas korupsi. Jadi terus begitu. Ini kan kita nggak dengar ujuk-ujuk setelah hampir 4 tahun mereka ngomong lagi. Padahal hampir setiap hari terlebih dalam konstelasi pemilu ini ya, hampir setiap hari orang menyebut sebuah partai melindungi seseorang. Tapi itu nggak ada upaya yang menurut saya ini menjadi pertanyaan. Once itu ada masalah yang bersangkutan di Barreskrim dalam kaitan ini dengan Polda Metro Jaya juga, ini kemudian muncul berita ini keluar sehingga itu memastikan kita
ada upaya untuk oke. kemudian menaikkan posisi berunding gitu. Baik, Pak Saud, artinya memang Firly selama ini bisa dikatakan menjadi sandraan dari Firly Bahuri ya. Begitu ya Pak Saud, nanti kita bahas lagi lebih lanjut soal itu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.